Sapi dulu makannya rumput tok, saiki makannya sapi keju. Gitu, keju terus apa tahu, wah, macam-macam yang enak-enak. Maka pertumbuhan hewan ternak kurban itu kan tidak sama dengan dulu. Ketika dulu 2 tahun itu ya biasa-biasa, tapi kita sekarang 1 tahun itu sudah gemuk, sudah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat muhibbin hobi sedekah yang ada di media sosial, media YouTube, media TikTok, dan media Facebook, semuanya yang sangat saya banggakan, yang sangat saya muliakan, dan semoga mereka yang muhibbin hobi sedekah mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai hidup di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah semuanya muhibbin hobi sedekah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi, kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan menghadapi, yaitu akan melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu Idul Adha. Idul Adha artinya apa? Artinya bahwa di setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengabdikan dirinya untuk mengorbankan apa yang dicintainya. Oleh sebab itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi bapaknya beberapa umat, beberapa manusia yang disebut Abul Bashar, bapak manungso, itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim diberikan oleh Allah yaitu maqamul a'la, yaitu tempat yang mulia. Karena apa? Karena di sisi lain dia adalah salah satu hamba Allah yang betul-betul mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya yang semata wayang, yaitu Nabiullah Ismail. Perjalanan sunnatullah, perjalanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu diabadikan oleh Allah, diabadikan oleh beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai ibadah tahunan, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah umat beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melakukan apa itu Idul Adha atau ibadah kurban. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Betapa teganya, betapa beratnya untuk melakukan perintah Allah. Tapi keimanan Nabiullah Ibrahim adalah keimanan yang betul-betul diuji oleh Allah. Kalau sampean cinta pada aku, manakala sampean harus mengorbankan anakmu untuk mendekatkan sampean ke aku, itu kata Allah. Terus sekarang yang zaman semakin maju, niki sunnah yang dilakukan, yang diibaratkan, yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu terjadinya Idul Adha, yaitu pengorbanan jiwa kita, pengorbanan harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian ini saya akan memberikan tips cara memilih hewan kurban yang baik. Bagaimana caranya untuk membeli hewan kurban yang baik? Yaitu ada 5 cara untuk membeli hewan kurban yang baik. Pastikan hewan kurban itu harus ternak. Jadi tidak boleh ketika Nabiullah Ibrahim itu diuji anaknya rupanya Ismail tapi diganti dengan kambing. Tapi umatnya Muhammad langsung diketahui karena umatnya Kanjeng Nabi niku tabiun anut li sunnati Ibrahim Hanifah, yaitu anut sunai Nabiullah Ibrahim. Makanya langsung dipastikan hewan ternak. Contoh koyo nopo kambing, unta, sapi. Nah, itu perlu. Jadi gak ada yang memerintahkan untuk nyembeli anake gak ono. Upomo ono lah anake sing bedigal-bedigal tek sang resik. Itu betul-betul bahwa umatnya Nabi itu betul-betul dipilih. Wis kantun ngelanjutno. Jadi pastikan hewan ternak. Tidak boleh dikatakan wis kula ki anut Nabiullah Ibrahim, ape kurban wedhus, ape kurban nopo anakku ape tak kurbano. Gak oleh, karena kita melaksanakan yaitu tabi'un di umat Ibrahim. Jadi kita harus ikut dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tip yang kedua yaitu umur hewan kurban. Jadi umur itu bisa dikatakan untuk tip untuk bagus. Umur hewan kurban yang dikurbankan penting karena hewan kurban memiliki umur yang disyaratkan berbeda-beda. Jika Anda ingin berkurban kambing atau domba, umur yang disyaratkan adalah memenuhi kriteria kurban adalah minimal 1 tahun. Itu nek nopo? Nek kambing, jadi umurnya 1 tahun. Itu wis kuel cara bahasa Jawa nih. Jika Anda ingin berkurban sapi atau kerbau, maka umur yang dimasukkan kriteria adalah 2 tahun. Nah, pertanyaannya kadang itu kurang 1 tahun, umpama contohnya kurang 1 tahun. Jadi kambingnya umurnya baru 11 bulan, punjul berapa? Punjul 1 minggu atau 2 minggu, maka itu sudah dikatakan yaitu umur 1 tahun. Artinya apa? Artinya pola gemuknya kambing atau gaya bentuk kambingnya, bentuk dombanya itu sudah besar, sudah sehat, maka meskipun umur kurang 1 hari atau 1 minggu atau 2 minggu, maka diperbolehkan asalkan lemu ya. Otae kuru digo korban bayi. Karena apa? Cara bahasa kurban itu adalah tunggangan, maka harus yang kuat, harus yang bagus, harus yang gemuk, yang besar. Nah, itu juga dasar untuk memilih nopo kambing. Nek sapi berarti umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Umpama kok umur 1,5 tahun kok sudah besar, Pak. Sudah besar. Sudah kira-kira kurang 11,5 tahun lah. Nah, maka itu fatwa ulama boleh bisa dikurbankan. Sehingga apa? Karena yang menjadi rujukan itu adalah besar dan sehatnya. Itu jadi rujukan. Nah, sekarang beda dengan dulu.
sapi dulu makannya rumput tok, saiki makannya sapi keju. Gitu, keju terus apa tahu, wah macam-macam yang enak-enak. Maka pertumbuhan hewan ternak kurban itu kan tidak sama dengan dulu. Ketika dulu 2 tahun itu ya biasa-biasa, tapi kita sekarang 1 tahun itu sudah gemuk, sudah besar. Itu jadi fikih itu juga zaman. Makanya 1,5 tahun itu sudah bisa. Itu karena hewannya ya beda dengan yang dulu. Terus hewan yang ketiga yaitu hewan kurban tidak cacat. Nah, ini juga syaratnya atau menjadi betul-betul sahnya kurban. Ora kena hewan kurban itu langsung petor umpama gudisen, umpama nangis wae, umpama nyiler ae pilek umpama. Nah itu ndak boleh, harus sehat. Makanya ana dokter hewan. Itu menjadi rujukan untuk kita bahwa hewan yang kita makan, yang kita sembelih, yang kita bagikan untuk fakir miskin, untuk masyarakat kita harus sehat. Karena penyakitan otomatis akan menular pada diri kita. Padahal Islam itu mengajarkan al-aqlu salim fil jismi salim. Jadi harus betul-betul sehat. Nek wis sehat maka yang dimakan sehat, yang makan sehat jadinya tambah kuat. Nah, bukan kok wis kadung saiki jenenge pasar Pak nggih. Pembelian di pasar itu biasanya yo wis yang penting murah, kadang seperti itu. Lah itu jangan. Kalau kita punya hukum, punya dasar yang kuat, maka hilingkan. Atau bisa dikatakan jangan seperti itu Pak, harus yang sehat, harus yang gini, harus yang gini, harus yang gemuk, harus yang, karena apa? Mandorotnya itu lebih besar karena dimakan. Dan setiap makanan yang kita makan harus kita lihat, manakala itu makanan yang kotor akan bisa menjadi penyakit, manakala yang kita makan itu bersih akan menjadi kekuatan untuk menuju ibadah, menuju ridhane Gusti Allah. Yang kelima yaitu hewan kurban tidak boleh kurus. Jadi itu kurban, itu hewan kurban waktu santai sing kuru. Iki wis umure wis 2 tahun tapi kok cek kuru ora usah dituku. Dibeleh dienggo sedekah ae. Karena apa? Harus kuat, harus gemuk. Itu karena yaitu filosofinya adalah tunggangan untuk menuju di akhirat, untuk menuju di padang mahsyar. Lah umpama gak kurban Pak, yo sampean ning kene mlaku teko Mekah, teko sumpene ora mahsyar, mlaku yo suwi wong padha dikisap kowe cek menuju lho ora mahsyar. Nah iku makanya Allah menjadikan ibadah kurban itu artinya apa? Artinya mendekatkan diri pada Allah, sehingga apa? Perjalanan di akhirat nanti bisa seperti kilat. Seperti itu. Oke, para pemirsa yang ada di media sosial, inilah bentuk tip untuk membeli hewan kurban. Ini saya panjenengan sedaya saya doakan semoga di tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban sehingga kita betul-betul mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan, amalan manfaatan di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke, para pemirsa, tip-tip ini semoga kita bisa membawa atau menjadi motivasi atau membawa yang akan melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu saya berpesan supaya jagalah kesehatan sampean, jagalah ibadah sampean untuk menuju ridha Allah, sehingga ngaji tetap semangat, ibadah tetap semangat, sholat tetap semangat, sedekah tetap semangat. Pak, insya Allah dengan istiqomah yang kita lakukan setiap hari ini,
bisa mendapatkan ridho dan maunahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat hari kurban, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.